Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat NIB atau nomor induk berusaha, yang mana setelah adanya perubahan kemarin terkait PP 28 tahun 2025, adanya perubahan sistem ya, karena sebelumnya untuk usaha skala UMKM itu bisa membuat NIB menggunakan aplikasi, tapi sekarang mah wajib pakai website ya. Jadi hanya bisa dilakukan pada website. Nah, bisa juga sih di HP juga itu pakai Google Chrome, tetapi tidak bisa pakai aplikasi yang OSS Indonesia itu. Sudah tidak bisa ya. Nah, silakan saja nanti sesuaikan apakah di laptop atau di Google Chrome di HP, silakan sesuaikan aja. Nah, sebelumnya teman-teman wajib, supaya lebih mudah gitu, wajib menyediakan bahan pembuatan NIB ini, yang mana terdiri dari nama usaha, nama produk, email, sandi, nomor HP, nama pelaku usaha, NIK, tempat tanggal lahir, alamat yang lengkap, dan titik koordinat. Lalu deskripsi singkat usaha, terkait usaha ini tentang apa, lalu proses usahanya seperti apa, dan kegiatannya seperti apa, intinya diceritakan. Dan lalu deskripsi lokasi ini, apakah dekat dengan sungai atau tidak gitu, nanti diceritakan saja, karena supaya lebih detail gitu, maka lokasi usaha teman-teman perlu diceritakan lokasinya dekat apa dan sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini ada teknik cara mengambil titik koordinat yang akurat gitu, karena banyak yang melenceng nanti di OSS-nya itu, kadang malah ke kota-kota lain atau ke provinsi lain, itu banyak kejadian. Makanya teman-teman perlu mengambil data titik koordinat yang lengkap. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman eh, silakan buka Google Maps ya. Buka Google Maps dan cari lokasi teman-teman itu, eh, tokonya ya atau warungnya itu sebelah mana. Nah, di sini saya sudah ada nama tokonya atau warung saya gitu. Atau jika tidak ada, nanti teman-teman misalkan tokonya itu sebelah sini, maka teman-teman klik aja, klik. Nah, setelah itu eh, nanti di bawah ada titik koordinat ya, titik koordinat, atau teman-teman kopas di sini di linknya. Nah, di linknya kan ada add, lalu ada titik koordinat sampai koma ya, koma yang kedua nih, sampai koma yang kedua itu di copy. Tapi berhubung saya sudah ada nama lokasinya gitu di Maps, jadi pakai ini aja. Nggak harus ada di Google Maps sih. Itu mah teman-teman bisa kira-kira aja sebelah mana gitu. Gitu. Nah, saya copy, lalu saya tempel di sini. Nah, setelah lengkap, teman-teman silahkan OSS-nya dibuka, lalu klik daftar. Nah, setelah itu pilih jenis usaha perorangan, nicknya masukin, nomor ponsel, enggak,
Berhubung jadi ada dua pilihan ya bagaimana cara teman-teman memverifikasi akun OSS ini. Ada yang menggunakan email, ada yang menggunakan nomor ponsel. Nah, jika menggunakan nomor ponsel wajib nomor tersebut terhubung ke WhatsApp gitu, karena nanti kode OTP-nya itu datangnya ke WhatsApp bukan ke SMS. Tapi dalam kasus kali ini saya memverifikasinya melalui email ya, melalui email. Nah, emailnya sudah saya sediakan, sudah saya bikin maksudnya. Ini emailnya bisa pakai @gmail.com atau @yahoo.com, itu mas silakan disesuaikan aja. Lalu verifikasi. Nah, silakan buka emailnya. Nah, ini sudah ada kode OTP-nya 184634. Nah, setelah berhasil, teman-teman masukkan sandinya. Yang mana sandinya itu harus 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, dan menggunakan simbol. Nah, saya contohkan bikin. Nah, ada menggunakan huruf kapital, menggunakan simbol, dan menggunakan angka. Nanti teman-teman catat aja sandinya supaya apa, supaya tidak lupa. Nah, setelah lengkap silakan lanjut. Nah, masukkan nomor ponsel, nama pelaku usaha, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, untuk alamat ini, pada bagian alamat itu silakan sesuaikan dengan yang ada di KTP ya. Jadi di KTP itu kan ada alamat. Nah, ada alamat nih. Contoh ya, ini contoh. Ada alamat, ini alamatnya di JL Kecapi 5. Udah itu aja. Jangan ditambah apa-apa gitu. Jangan ada, lihat aja ada titik apa enggak gitu. Pokoknya samakan. Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah lengkap silakan lanjutkan daftar ya. Oke, setelah berhasil langsung klik masuk. Nah, teman-teman jika masuk ke sini eh silakan masuk ke perizinan berusaha, kelola usaha, lokasi usaha. Nah, setelah masuk ke sini silakan tambah lokasi. Klik tambah lokasi, tambah posisi lokasi. Lalu saya pilih darat karena warung saya di darat, tidak di hutan juga dan tidak di laut. Lalu permohonan persyaratan dasar kategori mikro rendah, silakan di checklist jika teman-teman UMKM gitu. Nah, cari alamatnya. Nah, di sini ketika teman-teman sudah jadi, teman-teman jangan cari alamat dari sini ya, karena kadang nggak sesuai, kadang-kadang loncat gitu.
Nah, caranya teman-teman eh, silakan kurung buka 2 kali, lalu masukkan titik koordinatnya yang teman-teman tadi ambil. Ini nggak pakai spasi ya, jadi koma langsung 1, tidak ada spasi. Copy, lalu masukkan, lalu kurung tutup 2 kali. Nah, lalu klik gunakan lokasi ini. Nah, ini sudah sesuai ya, sudah sesuai. Silakan isi luas lahannya berapa, artinya luas lahan toko misalkan saya isi 10 meter persegi. Alamat lengkap. Nah, alamat lengkap teman-teman bisa pakai RT RW, enggak juga gak apa-apa, atau misalkan mau pakai jalan boleh. Lalu pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, lalu desa Sindang Sari. Oh, Sendang Sari, maaf. Nah, silakan teman-teman masukkan kode pos. Tadi saya lupa tidak menambahkan. Silakan masukkan kode pos. Nanti dilihat saja di KTP atau di KK ya yang ada. Nah, setelah itu dokumen lokasi administratif. Nah, untuk membuat dokumen lokasi administratif ini, teman-teman boleh menggunakan Google Earth. Silakan dibuka Google Earth-nya. Nah, setelah itu silakan cari lokasinya menggunakan titik koordinat yang teman-teman tadi ambil. Nah, setelah diambil, di sini di pin, klik kanan, tambahkan penanda letak di sini. Pilih file KML lokal aja. Lalu kasih nama, namanya lokasi usaha. Lalu selesai. Nah, setelah itu teman-teman eh, screenshot, tapi silakan klik slideshow dulu. Screenshot biasanya pakai Windows print screen, silakan. Nah, setelah ini kita jadikan PDF.
ya. Si gambar tadi jadikan PDF. Saya di sini pakai I love PDF. JPG to PDF. Pilih screenshot yang teman-teman tadi ambil. Lalu convert to PDF. Lalu klik download. Lokasi usaha. Nah, lalu yang kedua, file yang kedua itu dokumen foto tampak depan. Itu bisa warung teman-teman, silahkan dipoto tampak depannya, lalu dijadikan PDF. Nah, di sini saya sudah ambil fotonya. Silahkan dijadikan PDF dengan cara yang sama seperti tadi. Lalu convert, download, foto usaha. Nah, setelah itu silakan upload file yang peta tadi, yang lokasi usaha. Pastikan di bawah 5 MB ya. Dan untuk dokumen foto tampak depan silakan diupload juga. Setelah itu klik simpan lokasi. Pastikan tidak ada yang salah. Lalu klik simpan lokasi. Nah, setelah sukses, teman-teman checklist lokasi yang sudah teman-teman tambahkan barusan. Ada kotak di sini, silahkan klik checklist. Lalu lengkapi detail kegiatan. Nah, apakah lokasi usaha ini berada di wilayah objek vital nasional? Jawab tidak. Jenis usahanya utama. Untuk bidang usahanya, nah di sini untuk KBLI atau bidang usaha silakan disesuaikan dengan jenis usaha teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dilihat di KBLI OSS. Nah, di sini misalkan teman-teman itu usahanya tentang lotek misalkan, atau lotek itu terkait makanan. Nah, untuk kedai makanan itu bisa pakai 56103, atau jika teman-teman usahanya terkait percetakan itu ada juga. Nah, terkait percetakan ada 1811. Pokoknya disesuaikan aja dengan jenis usaha teman-teman ya kalau masalah itu. Nah, di sini saya pilih perdagangan eceran makanan lainnya. Lalu pilih seluruh, ruang lingkupnya kegiatan pilih seluruh, lalu tambah bidang usaha. Nah, setelah teman-teman tambahkan, di bawah ini isi nama usahanya. Nama usaha teman-teman.
warung lotek Mbakna. Lalu selanjutnya, nah silakan checklist proses, lalu proses. Nah setelah itu kita unduh yang di bagian pernyataan persyaratan dasar. Silakan di bagian pernyataan mandiri diunduh karena nanti akan diupload di Amdalnet ya. Silakan klik unduh, lalu kasih surat pernyataan OSS. Nah setelah itu kita kembali dan kita beralih ke perizinan usaha yang mana ada peringatan perlu tindakan. Lalu di bagian NIB ini proses perizinan usaha statusnya. Lalu klik lanjut. Nah, setelah ini teman-teman jika memang baru memulai usaha silahkan diisi belum berjalan, tapi jika sudah silahkan isi sudah berjalan. Nah, ini sudah berjalan sejak 2024 bulan Januari tanggal 1. Dan untuk jangka waktu perkiraan mulai operasional, silakan pilih bulan pada saat teman-teman bikin OSS. Nah, selanjutnya kita lanjut ke data investasi. Nah, di sini teman-teman perlu menambahkan data investasi ini, misalkan teman-teman beli peralatan mesin itu sebanyak berapa rupiah. Misalkan saya isi 500.000 karena beli kompor dan sebagainya misalkan. Lalu untuk bangunan atau gedung, apakah teman-teman nyewa atau punya sendiri? Kalau memang itu rumahan tidak usah diisi, tapi kalau memang itu toko yang memang nyewa itu diisi saja. Lalu untuk pembelian tanah, jika memang tanah itu dibeli ya untuk usaha silakan diisi. Tapi saya nggak isi dan saya isi investasi lainnya aja 500.000 misalkan karena banyak kayak peralatan kantor, ATK dan sebagainya. Itu masuk ke biaya investasi lain-lain. Lalu modal kerja sebanyak 3 bulan saya isi 2 juta. Lalu sumber pembiayaan silakan sesuaikan aja apakah itu modal sendiri atau pinjaman atau yang lainnya. Saya isi modal sendiri. Lalu hasil penjualan tahunan ya. Misalkan hasil penjualan tahunan. Jadi teman-teman menjual lotek itu atau menjual produk itu dalam 1 tahun dapat berapa ya, pendapatan yang kotor bukan pendapatan bersih. Di sini saya isi 20 juta. Itu dihitung saja ya. Misalkan dalam 1 minggu itu teman-teman bekerja selama atau berjalan usahanya selama 6 hari, lalu dikalikan saja menjadi 1 tahun. Lalu data tenaga kerja itu adalah laki-laki berapa, perempuan berapa. Kalau memang hanya laki-laki silakan sesuaikan. Saya isi laki-laki 1, perempuan 1, tidak ada disabilitas dan tidak ada tenaga kerja asing juga. Nah setelah itu kita tambahkan data produk atau jasa. Nah berhubung ini warung jadi produk ya bentuknya bukan jasa. Kalau kayak percetakan itu jasa. Lalu tambahkan
Dan untuk kapasitasnya per tahun ya, lihat per tahun. Nanti dilihat dulu satuannya apa di sini. Silakan dipilih aja kalau memang itu banyak gitu. Kalau memang itu banyak kayak gula gula merah itu biasanya satuannya kg. Tapi kalau ini satuannya Rp. Samakan aja kayak yang tadi. Ini tuh kapasitasnya itu misalkan 25 juta. Atau samakan aja kayak penghasilan tadi gak apa-apa. Lalu simpan. Lalu selanjutnya setelah diisi semua dan tidak ada yang salah, dicek lagi, pastikan, lalu klik selanjutnya. Nah, untuk parameternya silakan pilih kabupaten saja. Lalu di bagian persetujuan lingkungan pilih belum. Lalu klik proses. Ya, lanjut. Nah, setelah itu kita lanjut ke persyaratan dasar. Kita beralih lagi ke persyaratan dasar. Lalu di bagian lingkungan itu ada proses penapisan. Lalu diklik. Nah, jika ngeblank kayak gini, nggak muncul apa-apa, silakan masuk aja ke website AMDAL.net. Masuk saja ya. Nah, setelah itu kita masuk dan masuk dengan akun OSS RBA. Isi emailnya, akun OSS yang tadi yang mana, yang ini nih. Ini akun OSS. Silakan isi emailnya dan passwordnya. Lalu masuk. Nah, setelah berhasil masuk, teman-teman di bawah ini sudah ada data inputan dari OSS yang tadi. Di bawah nih, paling bawah. Lalu kita klik tombol proses penapisan. Nah, untuk nama rencana usaha diisi dengan nama usaha. Untuk deskripsi kegiatan usaha silakan diisi menggunakan deskripsi singkat usaha. Lalu upload LKP itu opsional aja, tidak diisi pun tidak apa-apa. Nah, untuk upload PKKPR ini silakan upload file yang dari OSS yang kita download tadi. Nah, yang surat pernyataan OSS ini silakan diupload. Nah, untuk upload surat pernyataan, teman-teman pakai template yang sudah saya sediakan di bawah ini, dan nanti teman-teman isi manual ya, isi manual. Ini akan saya sesuaikan. Oke, setelah diisi, setelah lengkap, silakan di bagian tanda tangan, di tanda tangan ini boleh, teman-teman boleh pakai tanda tangan digital maupun di print dulu lalu di tanda tangan basah, lalu dipoto, lalu di PDF kan, itu bisa, silakan. Tapi saya lebih suka pakai tanda tangan digital saja. Nah, setelah itu kita simpan menggunakan file PDF. Surat
pernyataan persetujuan lingkungan, lalu pilih PDF, lalu save. Nah, setelah gini, silakan diupload. Diupload di kolom yang kedua. Nah, untuk deskripsi lokasi silakan diisi. Nah, setelah diisi, teman-teman klik lanjutkan, lalu pilih tunggal, dan teman-teman checklist di kolom checklistnya, lalu pilih kegiatan utama. Di bagian non KBLI, silakan pilih multisektor. Di kolom yang kedua juga pilih multisektor, dan ini jangan diubah apa. Udah, jangan diubah, lalu klik input. Nah, untuk luas bangunan silakan isi seperti yang di OSS tadi. Saya isi 10 meter persegi, lalu klik tutup. Nah, di bagian sini jangan diubah, tetap tidak memiliki kegiatan pendukung, lalu klik lanjutkan. Ini silakan di checklist. Ini di kabupaten, lanjutkan. Dan ini jangan diubah apa-apa, langsung saja klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan nanti muncul seperti ini. Nanti di checklist saja di paling bawah, klik simpan. Nah, Anda pastikan data yang Anda isikan sudah sesuai, karena tidak dapat diubah ya. Jadi pastikan sesuai datanya, lalu klik simpan. Nah, setelah sukses, silakan teman-teman di bagian penapisan otomatis selesai diklik. Nanti muncul tombol penapisan. Nanti lihat detail penapisan. Lalu cetak PDF. Nah, setelah itu silakan simpan surat penapisan. Nah, urusan AMDALNet sudah selesai ya. Sudah ke finish, silakan di close saja AMDALNet. Nah, langsung saja kita balik lagi ke OSS ini dan kita refresh halamannya. Nah, setelah di refresh, di bagian lingkungan yang tadinya masih draft ya, kita sekarang sudah selesai. Izin sudah terbit dan ada tombol unduh ini. Nah, kita pindah lagi ke perizinan berusaha yang ada bacaan perlu tindakan. Lalu di bagian perizinan berusaha atau di bagian NIB ini, kita klik lanjut. Lalu di checklist tiga-tiganya, lalu proses. Nah, setelah muncul seperti ini sebentar lagi NIB-nya akan terbit dan ini draftnya. Silakan klik terbitkan. Nah, setelah diterbitkan, NIB teman-teman sudah selesai dan sudah dapat diunduh. Klik unduh.
Nah, sudah selesai ya. Ini NIB-nya. Langsung saja teman-teman unduh. Dan kasih nama, jangan lupa. Nah, setelah di-download, inilah NIB-nya sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi, teman-teman sekarang sudah mempunyai NIB untuk berusaha dan sudah ada legalitasnya. Mungkin cukup sekian saja tutorial kali ini. Jika dirasa konten ini bermanfaat, silakan komen, like, dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan cara-cara seperti ini. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik subscribe, karena dengan mendukung, teman-teman bisa memberikan semangat pada saya agar bisa membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.